Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kulsum dari kelas PAI 3C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi PAI Al-Qur'an kelas 12 semester 2. Di sini membahas tentang Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, surat Luqman ayat 13 dan 14 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun 'adzim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wa nan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayal masir, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, dan kami diperintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dari surat Luqman ayat 13 dan 14 berisi kandungan, yaitu orang tua harus mendidik anaknya untuk bertauhid kepada Allah. Pendidikan ini yang paling utama sehingga menjadi pendidikan pertama yang diberikan Luqman kepada anaknya. Kemudian surat Luqman ayat 13 berisi larangan berbuat syirik. Syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Tidak ada perbuatan zalim dan aniaya yang melebihi besarnya dosa syirik. Surat Luqman ayat 14 berisi perintah birrul walidain. Seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan mengasuhnya dengan penuh susah payah. Wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Ayat ini mengingat bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Isi kandungan dari surat tersebut adalah yaitu perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, dan orang miskin, dan perintah berbuat baik dengan perkataan yang baik, perintah melaksanakan sholat dan membayar zakat. Asbabun nuzul Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Diriwayatkan Luqman adalah seorang pengembala yang hidup selama 100.000 tahun, sehingga konon dia masih menjumpai masa di mana Nabi Daud berkuasa. Luqman sendiri diriwayatkan masih saudara dengan Nabi Ayub dari keturunan Nabi Ibrahim. Siapapun Luqman, kita percaya bahwa ketika Allah mengharumkan nama dan nasihatnya dalam Al-Quran, dia adalah seorang alim dan akhlaknya sungguh baik dan luar biasa. Suatu hari, Luqman beserta anak lelakinya dalam perjalanan menuju kota. Luqman menaiki keledainya, sedangkan si anak berjalan di sebelahnya.
Namun orang-orang memperbincangkannya, bagaimana bisa seorang ayah tega naik keledai sedangkan anaknya dibiarkan berjalan. Lalu setelah mendengarnya, Luqman turun dan menaikkan anaknya ke keledai sedangkan dia berjalan di sebelahnya. Namun orang-orang melihat kembali memperbincangkan mereka, bagaimana bisa seorang anak tega membiarkan ayahnya yang telah renta berjalan sedangkan dia naik keledainya. Lalu setelah mendengarnya, Luqman ikut naik ke atas keledai bersama anaknya. Namun lagi-lagi orang-orang memperbincangkan mereka. Orang-orang tersebut berkata, bagaimana bisa ada ayah dan anak yang tega menaiki keledai kecil sekaligus? Kasihan sekali keledainya. Luqman yang mendengar perbincangan tersebut lalu mengajak anaknya turun dan mereka berjalan di sebelah keledainya. Namun lagi-lagi orang kembali memperbincangkan mereka. Bagaimana ada seorang ayah dan anak bodoh yang berjalan kaki begitu saja, sedangkan mereka memiliki keledai yang bisa dinaiki. Luqman kemudian diam saja sampai di kota. Sesampainya di kota, Luqman menundukkan anak lelakinya dan memberinya nasihat bahwasanya apapun perkataan manusia adalah perkataan semata. Kita tak perlu memusingkan apa perkataan mereka, karena kebenaran hanyalah milik Allah semata. Di antara nasihat yang disampaikan Luqman kepada putranya adalah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah, sebab perbuatan syirik merupakan dosa besar yang tak terampuni. Dan bersikap taat dan berbuat baik kepada kedua orang tua yang memiliki andil besar dalam kelangsungan hidup setiap anak manusia. Selanjutnya yaitu Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Ayat ini turun sehubungan dengan peristiwa Raja Najasyi dan para pendeta. Ketika mereka mendengar ayat Al-Quran ini dibaca di hadapan mereka, melelehlah air mata mereka karena yakin dan percaya terhadap isi kandungan ayat-ayat tersebut. Ayat ini turun sebagai ketegasan bahwa di antara ahli kitab dari golongan Bani Israel ada juga yang beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, sekalipun jumlahnya sangat sedikit. Allah mengingatkan kepada Bani Israel mengenai beberapa perkara yang telah diperintahkan semenjak nenek moyang mereka, yaitu tidak menyekutukan Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta berkata-kata yang baik kepada manusia, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Allah mengambil janji dari mereka untuk mengajarkan perintah tersebut. Namun, kebanyakan mereka berpaling dan mengingkari semua itu secara sengaja, sedangkan mereka mengetahui dan mengingatnya. Hanya segelintir Bani Israel yang memenuhi janji Allah. Hikmah dari Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu mempererat hubungan antar sesama. Tergolong orang yang tidak rugi dalam hidupnya, selalu terkontrol dan akan memperoleh pahala dari Allah, karena nasihat menasihati itu melaksanakan perintah Allah. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.